Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Malam, apa benar ini dengan Kakak Putra Ramadan? Ya betul, dengan saya sendiri. Oke, baik. Nyamannya dipanggil siapa, Kak? Bisa dipanggil Kak Putra saja. Oke, baik Kak Putra. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling kita pada hari ini ya, Kak. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Naila Cahya Kamila dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Boleh Kakak Putra panggil Kamila. Jadi di sini saya sebagai konselornya Kakak dan Kak Putra sebagai konselinya saya ya, Kak. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi Kak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama sesi konseling berlangsung, Kakak Putra tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat duduk atau tempat konseling kita ya Kak. Jadi jika ingin ke toilet, silakan dulu ya Kak. Baik Kak, siap. Oke. Yang kedua, jika kamu bawa HP, boleh minta tolong dimatikan dulu pakai datanya atau dikasih silent. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Dan yang ketiga, saya izin mengambil rekaman video ya, Kak, guna untuk bahan akademik saja dan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan. Siap Kak, boleh. Baik, terima kasih ya, Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Lanjut Kak. Oke, kita mulai saja sesi konseling kita pada hari ini. Coba Kakak Putra ceritakan apa yang sedang Kakak Putra pikirkan akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini tuh saya sedang overthinking tentang masa depan, takut gagal, takut mengecewakan orang tua, dan lain-lain. Oke, baik. Hal apa yang paling sering Kakak Putra pikirkan mengenai masa depan? Pastinya saya kan sebagai anak terakhir, sebagai harapan terakhir orang tua, pastinya ada kecemasan sendiri sebagai harapan yang terakhir untuk sukses sesuai harapan yang diharapkan oleh orang tua, seperti itu. Oke, baik, saya mengerti sekali perasaan Kakak Putra, apalagi posisinya Kakak Putra adalah anak terakhir dan harapan terakhir ya, begitu ya Kak? Ya betul sekali. Bisa kita ceritakan lebih lanjut tentang kecemasan tersebut tuh bagaimana Kak? Biasanya sulit kalau sedang overthinking, sulit tidur, selalu begadang. Kalau begadang-begadang gitu ya Kak? Kak. Apakah ada pemicu-pemicunya begitu Kak? Kadang itu kalau misalnya tugas banyak dari dosen, deadline, kejar-kejaran, biasanya itu takut kepikiran, tak bisa daya kerjakan ini, bisa daya sesuai harapan, seperti itu. Oke, baik, saya mengerti sekali Kak. Kalau boleh tahu kapan terakhir Kakak Putra merasa cemas akan masa depan? Sering sekali. Terakhir itu malam minggu. Oh, malam minggu kemarin. Iya Kak, betul sekali. Apa yang biasa Kakak pikirkan kalau sedang overthinking tersebut? Hal-hal apa? Takut gagal, takut nggak sesuai harapan, takut nanti lulus kuliah tidak dapat kerja, seperti itu Kak. Oke, baik. Situasi apa yang paling sering memicu hal tersebut, Kak? Kalau lagi sunyi, lagi sendiri, lalu langsung kepikiran tentang masa depan, seperti itu. Oke, berarti pemicunya ketika Kakak Putra lagi sendiri begitu ya, Kak? Iya Kak. Oke, baik, Kak. Apakah ada kejadian-kejadian tertentu yang yang membuat Kakak Putra mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang Kakak beritahu saya sebelumnya itu, Kak? Pemicunya itu seperti kayak gimana ya, deadline banyak dari dosen, tugas-tugas kejar-kejaran, takut nggak bisa selesai kan. Kalau misalnya juga lagi nongkrong, teman-teman lagi bicara tentang masa depannya yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya, seperti itu. Oke, paham, Kak. Saat kecemasan muncul, situasi apa yang sedang Kakak lakukan pada saat itu? Boleh diulang Kak pertanyaannya? Ketika
kecemasan atau overthinking itu memicu, biasa Kakak Putra lagi sedang melakukan kegiatan apa atau dalam situasi apa gitu Kak? Biasanya saya lagi sendiri di kamar, lagi main HP, terus langsung kepikiran itu. Oke, jadi mungkin salah satu pemicunya dari sosial media gitu. Iya kak, betul. Oh, jadi kayak misalnya scroll TikTok atau scroll IG tentang masa depan, mungkin itu bisa salah satu pemicunya Kak. Iya kak, betul. Seperti kalau misalnya ada quotes-quotes lewat di FYP tentang masa depan, seperti itu kak. Jadi langsung ke trigger, jadi terpancing overthinkingnya Iya, begitu betul, ya Kak. betul, Kak. Oke baik Kak, ketika memikirkan masa depan yang belum pasti, apa yang biasa Kakak Putra katakan kepada dirinya Kakak Putra sendiri? Biasanya saya mengatakan saya sudah sampai di titik ini, sudah melewati banyak masalah, masa saya masalah ini saja saya menyerah. Karena kalau kita mau melihat ke belakang, banyak sekali masalah-masalah yang saya sudah hadapi dan ya sudah keliru itu, seperti itu kan. Oke, jadi yang menyemangati dirinya Kakak Putra ya dirinya sendiri. Iya betul kak. Kalau boleh tahu, ketika kecemasan tersebut muncul, apakah Kakak memilih untuk bercerita kepada temannya atau memilih untuk memendam hal tersebut? Dari saya sendiri kak, saya memilih untuk memendam perasaan saya sendiri. Kenapa tidak memilih untuk berbagi kepada teman? Karena saya merasa bahwa yang peduli hidup saya itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma sekedar oh ternyata kehidupannya begitu, seperti itu. Oke, jadi mungkin di sini Kakak ingin kelihatan baik-baik saja di depan, tapi ternyata di dalamnya banyak dipikir di Kak. Betul kak. Oke, baik Kak. Apa yang membuat kemungkinan itu begitu menakutkan bagi Kak Putra? Tentunya takut mengecewakan kedua orang tua, sebagai anak terakhir ya. Takut nanti nggak bisa seperti yang diharapkan, seperti ya, karena kalau misalnya kita berpacu kepada sepupu atau saudara-saudara yang sudah sukses gitu. Oke, jadi mungkin Kakak Putra takut atau overthinking karena dari keluarga-keluarga begitu di Kak. Iya kak, betul sekali. Kalau boleh tahu, apakah ada pemicu-pemicu atau tuntutan lain dari keluarga seperti ayah atau ibu atau kakak-kakak kayak Kak Putra? Kalau dari keluarga sendiri itu tidak ada yang menekankan untuk harus jadi seperti ini, harus jadi itu. Jadi itu dari diri saya sendiri, saya ingin mengangkat derajat keluarga saya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada tuntutan-tuntutan tertentu, tapi dari dirinya jika Putra sendiri yang ingin. Betul sekali. Oke, baik, saya paham Kak. Apakah Kak Putra merasa bahwa masa depan itu harus sesuai dengan harapannya Kakak Putra atau sesuai dengan ekspektasi yang Kakak Putra harapkan? Kalau dari saya sendiri ya kak, selama ini kan kalau saya misalnya untuk misalnya saya ingin melakukan kegiatan seperti besok tentang akademika atau apakah, tentu kita tahu misalnya pemicu-pemicu, kita tidak tahu hal-hal apa yang terjadi pada esok harinya, seperti apa yang bisa mengagalkan rencana kita. Jadi kalau saya sendiri tidak kak. Oke, jadi tidak izin. Tidak. Oke, baik Kak. Apa arti ketidakpastian bagi Kak Putra? Bagi saya ketidakpastian itu adalah tempat untuk belajar, untuk mencoba lagi, untuk tidak menyerah. Oke, apa ada yang ingin dilanjutkan? Ya kan? Ada yang ingin dilanjutkan? Tidak ada Jika? Tidak sih kak. Oke, baik. Apa yang paling Kak Putra takutkan jika masa depan tidak sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan harapannya Kakak Putra? Yang paling saya takutkan itu orang tua
sudah membiayai kita kuliah tapi yang diharapkan dia tidak sesuai seperti itu. Jadi di sini Kakak Putra takut mengecewakan orang tua Ya kak, seperti itu. karena sudah dibiayai sekolahnya dan fasilitas-fasilitas lainnya begitu Kak. Iya kak. Kalau ketakutan atau kecemasan itu terjadi, apa yang paling menakutkan bagi Kakak? Apa artinya bagi Kak Putra? Tentu kecewa terhadap diri sendiri, nggak bisa sesuai harapan, apa di ya seperti itu kak, pasti sangat kecewa ya terhadap diri sendiri. Oke, jadi kecewa gak sama diri sendiri kalau tidak sesuai. Iya kak. Apakah Kak Putra merasa hidup itu harus terus berjalan sesuai harapan? Kalau saya kak, hidup itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi walaupun kita sudah atur sebaik mungkin, tapi kalau menurut sang pencipta, baiknya kamu begini. Jadi menurut saya tidak kak, walaupun kita harapkan sesuai ekspektasi, tapi untuk mengurangi kekecewaan kita tidak boleh berharap lebih terhadap rencana kita, terhadap ekspektasi kita seperti itu kak. Oke, baik. Apakah kegagalan merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima? Bagi saya sendiri sulit untuk menerima kegagalan, tapi seiring berjalannya waktu pasti juga akan terlupakan seperti itu kak. Oke, baik Kak. Ketika memiliki pikiran seperti itu, apa yang biasa Kak Putra katakan kepada dirinya Kak Putra? Tentu saya menyemangati diri sendiri ya, karena melihat belakang banyak sekali masalah yang sudah dilewati. Ini itu masalah ini aja, maksudnya gini, ini sudah hal yang biasa yang sudah kamu lewati, kamu harus bisa seperti itu. Kalau yang Kak Putra rasakan seperti apa? Kalau yang saya rasakan saat mengalami apa kak? Saat pikiran-pikiran tersebut datang. Yang saya alami saat pikiran-pikiran tersebut pasti sangat lemah hati, kayak nggak ada semangat begitu untuk menjalani kehidupan. Oke, jadi rasa tidak ada semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari. Oke. Kalau kita rating dari 0 sampai 10, seberapa besar kecemasan tersebut bagi Kak Putra? Kalau dari saya mungkin 9. Oke. Jadi kelihatannya kecemasan itu cukup berarti bagi Kak Putra ya Kak. Apakah yang terjadi pada saat kecemasan tersebut terpicu begitu, muncul, apa yang dirasakan pada tubuhnya Kak Putra? Lemas banget, kayak saya nggak mau ngelakuin apapun gitu, maunya cuman rebahan saja, main HP saja. Jadi mau mager-mageran saja. Iya kak. Oke, baik. Bagaimana pengaruhnya terhadap tidurnya kakak? Sangat mengganggu sekali, kecemasan itu sangat mengganggu sekali ya, sampai ada satu malam saya sampai tidak tidur. Satu malam, paginya saya langsung kuliah seperti itu. Oke, baik kak. Kalau pada aktivitas sehari-hari? Sangat mengganggu sekali, karena saya merasa itu kayak nggak ada rasanya gitu aktivitasnya, kayak cuman berlalu, cuman lewat begitu. Oke. Apakah Kak Putra menjadi sulit untuk menikmati aktivitas-aktivitas yang biasanya Kak Putra semangat lakukan, tapi gara-gara sedang overthinking tentang masa depan jadi tidak mempunyai semangat lagi? Betul sekali kak.
Jadi kayak biasanya tuh saya kayak semangat sekali untuk pergi kuliah kalau misalnya dengan mata kuliah tertentu. Kalau misalnya lagi overthinking kayak lemas banget, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mencerna gitu apa yang dikatakan oleh dosen seperti itu. Oke, jadi pikirannya kayak kosong saja begitu, Iya Dika? Kak, betul sekali. Oke, ketika kecemasan itu muncul, apa yang biasanya kakak lakukan kepada dirinya kakak Putra? Eh, bisa diulang Kak pertanyaannya? Ketika kecemasan itu muncul, apa yang biasa kakak lakukan atau biasa kakak cegah gitu? Yang biasa saya lakukan itu seperti keluar jalan-jalan, cari angin, mendaki. Biasanya juga kalau lagi mager itu lagi main game sama teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi menyibukkan diri Iya Kak, betul. agar kecemasan itu tidak muncul. Iya Kak. Oke, baik. Apakah menurut kakak, apakah ada orang yang benar-benar tahu pasti tentang masa depan mereka? Kalau menurut saya Kak, nggak ada benar orang yang benar-benar mengetahui masa depannya. Karena kita tahu kehidupan kita sudah ada yang ngatur sama pencipta. Jadi sebagus apapun kita mengatur masa depan kita, kalau Tuhan berkata lain itu tidak bisa terjadi. Oke, baik. Jadi kita percaya sama takdir Tuhan gitu. Iya. Baik, Kak. Jika tidak ada yang mengetahui masa depan, secara pasti apakah masuk akal jika kita menuntut hidup harus sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan yang kita harapkan? Kalau menurut saya Kak, kita kan juga harus memiliki planning atau memiliki ekspektasi untuk kehidupan kita ke depannya mau bagaimana, seperti itu Kak. Walaupun kita tahu misalnya kehidupan udah ada yang ngatur, tapi kita juga harus planning untuk kita sendiri bagaimana ke depannya, karena kalau kita cuma percaya oleh takdir tanpa usaha itu juga akan kosong Kak, menurut saya. Kalau bisa diceritakan lebih lanjut, planning seperti apa yang telah kakak rencanakan? Seperti misalnya kita lulus kuliah mau langsung menikah kah, mau langsung kerja, atau membangun usaha, membantu orang tua kah, melanjutkan usaha orang tua kah, seperti itu. Oke, baik Kak. Apakah ada bukti bahwa hal yang kakak Putra khawatirkan itu pasti akan terjadi? Sejauh ini sih belum ada Kak. Oh, jadi tidak ada bukti nyatanya begitu Kak. Oke, baik Kak. Bisakah kakak Putra mengingat satu pengalaman ketika kakak Putra khawatir tapi hasilnya ternyata tidak yang semenakutkan itu Kak? Kak, betul sekali. Saya pas tes masuk kuliah, kebetulan saya jalur tes kemarin. Sebelum saya masuk tes itu overthinking banget, kayak ini soalnya pasti susah, ini soalnya pasti kayak bisa nggak saya nggak belajar sama sekali. Ternyata pas saya masuk ke dalam ruang ujian, saya merasa ternyata begini Cibale soalnya pilihan kandaji, kayak nggak terlalu susah yang seperti yang dipikirkan, seperti itu Kak. Jadi tidak terjadi apa yang kakak takutkan begitu Kak? Iya Kak. Oke, baik. Apakah Kak Putra terus memikirkan kemungkinan buruk tentang masa depan? Kalau saya sendiri selalu memikirkan kemungkinan buruk. Apapun yang saya lakukan saya pasti memikirkan kemungkinan buruk, supaya jika kemungkinan buruk itu terjadi, saya merasa lebih tenang, merasa kekecewaannya lebih kurang, seperti itu kan.
Oke, baik Kak. Apakah ada dampaknya ketika Kakak mempertahankan keyakinan tersebut? Kalau misalnya saya berpikir ingin melakukan sesuatu, dan saya berpikir kayak ini akan menjadi seperti ini, saya akan gagal. Oke. Dan kemungkinan kegagalan itu akhirnya terjadi, saya merasa sedikit lebih tenang. Oke, jadi di sini sebenarnya Kakak Putra itu sangat cemas bukan cemas sama masa depan, tapi lebih ke ketidakpastian akan masa depan, begitu Kak? Iya Kak, betul sekali. Oke, jika kita melihat fakta, apakah ketidakpastian selalu berakhir bencana atau berakhir tidak sesuai yang kita harapkan? Bisa diulang Kak pertanyaannya? Jika kita melihat lebih jauh begitu fakta, apakah ketidakpastian itu akan berakhir tidak sesuai ekspektasi? Misalnya kita melihat ke depannya Kak. Kalau misalnya kita melihat ke depan tentang ketidakpastian, Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya kita melihat ke depan, pastinya kayak ada ketidakpastian. Ya. Ya, Kak, Apakah itu ketidakpastian itu akan berakhir bencana bagi Kakak Putra begitu? kalau bagi saya sendiri tidak Kak, karena sebelumnya tentu saya sudah memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti itu Kak. Oke. Bagaimana cara pandangnya Kak Putra yang lebih realistis terhadap masa depan? Seperti apa tuh Kak? Cara pandangnya yang lebih realistis tentang masa depannya Kak Putra? Kalau tentang pandangannya saya, Kan tadi sebelumnya bilang Ki kalau kita kayak takut gagal dan lain-lain gitu, tapi pandangannya yang lebih realistis begitu Kak, kayak misalnya contoh saya iya, mengerti nih. paham. Silakan. Saya berpikir kayak saya harus bisa melewati gitu. Okay. Saya harus bisa karena sejauh ini saya bisa. Oke. Gitu. Jadi meyakinkan diri sendiri. Iya Kak, betul Kak. Oke, baik Kak. Jika suatu saat menghadapi kesulitan, apakah Kak Putra memiliki kemampuan untuk mencegah hal tersebut? Kalau dari saya, kalau saya masih bisa mencegahnya, pasti saya akan mencegahnya. Tapi kalau misalnya hal itu sudah terjadi, pasti saya akan jalani seperti itu. Oke, baik Kak. Bagaimana kalau kita bisa katakan kepada dirinya kita sendiri dengan cara bilang Ki, masa depan mungkin tidak pasti, tapi saya mampu menghadapi masa depan tersebut. Oke, mungkin kita tutup saja sesi konseling kita pada hari ini. Harapannya Kakak untuk kedepannya itu apa Kak? Harapannya semoga saya bisa melewati kecemasan dan overthinking ini. Oke. Setelah kita mengikuti sesi konseling kita pada hari ini, apakah ada hal-hal yang ingin Kakak lakukan setelah mengikuti sesi ini? Ya kan? Ya, misalnya kita sudah ikut sesi konseling ini, kira-kira kedepannya ada hal yang ingin Kakak lakukan setelah mengikuti sesi? Tentu berpikir lebih realistis tentang masa depannya. Oke, baik. Jadi di sini Kakak sudah mempunyai cara pandang baru, lebih bisa meyakinkan diri sendiri dan tidak terlalu cemas akan masa depan gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, baik. Kita tutup saja sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu dan berbagi cerita kepada saya. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.